bisa mau apa namanya, yang lainnya juga seperti itu sih. Kalau kan udah kita harus ekspor, kita harus ikuti zaman kita. Itu sih pengalaman zaman muda. Salah satunya kan Salah satu pasangan. mantap. Terus Gitu. kita udah bicara motivasi, terus bisa bicara tentang tantangan. Kalau pentingnya itu Purwadi Nugroho, salah satu dosen di UPMS. Kalau pentingnya itu Iya. Terus kalau kita itu Pak kan sebagai mahasiswa ya, kalau kita kan di UTAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi di E-Podcast Pendidikan Ekonomi. Nah, kali ini kita bertemu lagi nih. Perkenalkan, saya Tata Altalia sebagai host untuk podcast hari ini, dan kita perkenalan untuk guest star kita hari ini. Monggo Bapak, perkenalan terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, saya Purwadi Nugroho, salah satu dosen di UPMS. Juga mengajar di ekonomi, tapi juga mengajar di IPA. Oh gitu, jadi ekonomi sama IPA, ya. IPA. Baik Pak Purwo. Kalau untuk tema kita hari ini adalah menjadi guru yang menginspirasi di era digital. Jadi kan sekarang eranya kan digital gitu kan ya Pak ya. Terus seberapa penting sih Pak teknologi dalam dunia pendidikan saat ini kalau menurut Pak Purwo? Kalau pentingnya itu sangat penting Mbak, karena bagi guru ataupun dosen itu teknologi itu sangat harus dicapai. Iya Pak. Karena apa? Tuntutan dari zaman. Jadi beda dengan zaman saya dulu ketika kuliah itu masih pakai proyektor yang kayak pencahayaan kayak gitu. Sekarang kan udah pakai yang banyak. Iya, aplikasi juga kayak apa? Google Classroom kayak gitu juga bisa mod apa namanya? Yang lainnya juga seperti itu sih. Harus lebih update untuk dosen maupun guru. Iya, gitu. betul. Kalau kita berbicara era digital tuh pasti ada tantangannya ya Pak Purwo. Wah, iya. Benar sekali tantangan. Apa, Pak? Kalau yang saya rasakan selama ini ya, ketika menjadi guru ataupun nanti dosen, misalkan yang ingin menjadi guru atau dosen, ya tantangannya itu harus apa ya? Mau untuk belajar lagi. Misalkan nih, dulu nggak ada yang namanya kayak kuisis kayak gitu. Sampai dulu kan juga perkenalan kuisis seperti apa ketika kuliah gitu kan, harus belajar lagi, oh kuisis itu seperti apa, nanti penggunaannya seperti apa. Setelah belajar kan, oh ternyata bisa buat ini kayak gitu. Jadi harus lebih berani untuk belajar, untuk apa ya namanya, lebih mendalami lagi untuk apa ya, oh ini loh jiwa seorang guru ataupun pengajar yang lain seperti itu. Betul, jadi kayak lebih eksplor gitu ya Pak. Betul, penyesuaian supaya lebih ini semangat. Oh iya betul. Kalau kan udah kita harus eksplor, kita harus ikuti zaman kita kalau kita ada di era digital gitu ya Pak ya. Terus bagaimana era digital ini bisa mengubah peran dari pendidik itu sendiri Pak? Nah, untuk mengubah perannya itu apa ya? Jadi supaya lebih update lagi jadi guru atau dosen ataupun pengajar ya, ataupun guru kayak itu. Karena sebagai dosen, guru atau pengajar itu harus lebih update lagi, karena saya lihat zaman dulu ketika gimana ya, sebelum pandemi dan setelah. Nah itu kan sangat kerasa sekali, apalagi zaman dulu masih ada orang tua bapak ibu kan, masih sugeng. Sekarang kan udah nggak ada. Jadi sebagai anak yang mungkin saya itu jadi dosen, oh harus ngajarin dulu seperti ini, oh ketika Zoom itu seperti apa, bagaimana, harus gini-gini itu lebih maju. Iya. Terus kalau kita itu Pak, kan sebagai mahasiswa ya, kalau kita kan di UPMS kan bisa untuk jadi guru, maksudnya kayak nanti selanjutnya setelah lulus atau bagaimana gitu Pak. Bisa nggak Kak, bisa kalau kasih pesan untuk para mahasiswa nggak Pak? Kalau maksudnya sebagai pendidik di era digital itu kita harus bagaimana gitu? Pesan-pesannya ya? Iya. Jangan mudah menyerah. Oh iya, jangan mudah jadi lihat sekarang itu, wah ya ampun, beda, mungkin berbeda ya antara atmosfer dari swasta ataupun negeri. Iya betul Pak. Pasti sangat berbeda, karena zaman dulu itu misalkan kayak gini, kita mengerjakan skripsi, emang tantangan sebagai mahasiswa ya,
dulu kalau apa ya, saya sebagai mahasiswa itu ya harus mencari pembimbingnya. Iya. Ketika pembimbing nggak ada, ya udah nunggu, misalkan masih rapat, oh ya nunggu lagi. Misalkan, oh saya masih sibuk mas, kayak ini nunggu lagi. Tapi sekarang ya ampun, semangatnya masih kurang gitu loh. Dosennya yang harus mencari, mbak ini skripsinya sampai mana, Iya. kayak gitu aja. Untuk karena untuk mencapai cita-cita seorang guru yang nantinya akan mendidik ya harus lebih semangat, harus lebih apa yang namanya disiplin lagi, harus lebih belajar untuk apa ya, meneruskan generasi setelahnya. Jadi setelah generasi per generasi itu pasti ada perbedaannya. Harus update. Kalau kita kan bicara tentang pendidik juga ya Pak. Untuk mahasiswa nih, khususnya yang ekonomi, dulu itu yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang pendidik itu apa Pak? Kalau saya sebagai motivator itu adalah yang pertama itu kedua orang tua. Jadi dulu itu bapak ibu saya itu seorang guru. Tapi kenapa saya ambil ke biologi atau IPA? Padahal ayah saya itu guru matematika, ibu saya guru bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena apa ya? Zaman dulu itu matematika sulit. Gak usah. Bahasa Indonesia terlalu banyak pikiran gitu, kayak ngumpul apa peribahasa kayak gitu kan zaman dulu. Nah, kenapa ke biologi? Saya sukanya di praktek. Jadi ketika kuliah itu ternyata banyak praktek di luar, di samping di praktek di kelas ataupun di lab itu di luar. Itu yang saya suka. Dan juga dulu memotivasi saya itu juga dulu pasangan zaman SMA kan, arep di mau apa sih, biasanya kan SMA ya, arep kuliah di mana nah gitu kan. Dulu yang dulu itu ambilnya juga biologi, gitu. Tapi bagian murni. Nah karena saya terinspirasi orang tua untuk ngajar itu juga karena saya ngambil yang FKIP gitu. Jadi walaupun sama-sama di biologi tapi beda jurusan gitu. Itu sih pengalaman zaman muda gitu. Salah satunya kan mantap. Terus gitu. Kita udah bicara motivasi, terus bisa bicara tentang tantangan. Terus pesan dan kesannya Pak untuk kedepannya, untuk mahasiswa ekonomi khususnya bagaimana Pak? Pesannya karena di ekonomi itu banyak ya, mungkin nggak hanya di nanti jadi guru. Jadi mungkin walaupun kita dari FKIP, walaupun ekonomi FKIP itu nggak seharusnya nanti kedepannya nggak hanya jadi guru, tapi mungkin di mana namanya di perusahaan bisa, mungkin bisa di bank ataupun di instansi pemerintahan kayak gitu. Karena kebanyakan juga dari FKIP juga di instansi yang lain. Banyak juga sih. Jadi nggak patokan saya di ekonomi pendidikan harus jadi guru itu ya. Masih banyak peluang yang lainnya kayak gitu. Apalagi lulusan S1, karena tantangan dulu kan, zaman dulu kan SMA masih bisa masuk, tapi sekarang untuk lowongan pekerjaan itu harus S1. Kayak gitu. Harus semangat. Ya. Untuk teman-teman semuanya harus semangat kata Pak Purwo ya. Sekian podcast dari kami ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya Pak Purwo. Sama-sama Mbak Tata. Sudah meluangkan di sini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast dari kami, yaitu tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Dan terima kasih untuk Pak Purwo dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.